Di tengah pandemi yang masih melanda, Indonesia berhasil mencatat realisasi investasi yang menggembirakan sepanjang 2021. Indonesia berhasil mencatat realisasi investasi yang menggembirakan sepanjang 2021. Kementerian Investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan nilai investasi di tahun lalu mencapai Rp901,02 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2020, nilai investasi itu naik 9%. Angka itu menembus target yang dicanangkan Presiden Joko Widodo Rp900 triliun dan target rencana pembangunan jangka menengah nasional Rp858,5 triliun. Lebih rinci, penanaman modal asing naik 10% secara tahunan menjadi Rp454 triliun. Sementara penanaman modal dalam negeri nilainya mencapai Rp447 triliun atau naik 8,1% dari 2020. Provinsi Jawa Barat menjadi jawara investasi secara nasional dengan total nilai mencapai Rp136,1 triliun atau tumbuh 15,1%. Sementara di posisi runner-up ditempati oleh DKI Jakarta dengan nilai investasi mencapai Rp103,7 triliun. Sedangkan penanaman modal asing terbesar diduduki oleh Singapura dengan nilai investasi mencapai $9,4 miliar disusul oleh Hong Kong dan China. Di tengah ancaman serangan gelombang COVID-19, pemerintah bersiap untuk skenario terburuk. Salah satunya dengan menyiapkan penghematan anggaran sejak awal tahun. Kementerian Keuangan pun telah memblokir sejumlah dana dari seluruh kementerian lembaga pada kegiatan yang tidak masuk prioritas. Total dana yang diblokir mencapai Rp39,7 triliun, di mana pencadangan dana itu diambil dari penyisihan 5% anggaran dari masing-masing kementerian lembaga. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rahmatarwata menyatakan pemblokir ini bersifat sementara. Isa menegaskan dana tersebut masih dalam anggaran masing-masing kementerian lembaga, hanya saja penggunaannya dilakukan dengan arahan jika Indonesia cukup baik dalam mengatasi pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonominya. Bank Indonesia memperluas kerjasama QRIS antar negara dengan Bank Negara Malaysia. Perluasan kerjasama ini ditandai dengan diluncurkannya uji coba interkoneksi pembayaran antar negara menggunakan QR Code antara Indonesia dan Malaysia. Selain dengan Malaysia, Bank Indonesia juga bekerja sama dengan Thailand, Singapura, dan Arab Saudi. Kedepan kerjasama sejenis juga akan diperluas. Uji coba interkoneksi pembayaran menggunakan QR Code antara Indonesia dan Malaysia dilakukan 27 Januari 2022. Masyarakat di kedua negara nantinya dapat melakukan pembayaran retail dengan menggunakan QRIS atau QR Code pembayaran Malaysia, yaitu Duit Now pada merchant offline dan online. Kerjasama ini diawali dengan fase uji coba dan menuju peluncuran fase komersial sepenuhnya pada kuartal ketiga tahun 2022. Kerjasama ini akan diperluas di masa mendatang untuk mendukung pengiriman uang antar negara secara real-time antara Indonesia dan Malaysia. Produsen mobil listrik terbesar di dunia, Tesla melaporkan lonjakan laba bersih 2021 menjadi $5,5 miliar atau setara Rp78,8 triliun. Tesla mengungkap, laba bersih tersebut naik 6 kali lipat dari laba tahun 2020 dan menjadi rekor tertinggi dalam 19 tahun. Sementara itu, pendapatan Tesla juga naik menjadi $53,8 miliar pada 2021 dari sebelumnya $31,5 miliar pada 2020. Hal ini seiring dengan meningkatnya pengiriman mobil 87% menjadi 936.000 unit. CEO Tesla Elon Musk mengungkap, meski perusahaannya terus tumbuh, masalah kelangkaan chip masih menghantui sampai tahun depan. Pada 2021, Tesla masih mampu bertahan di tengah krisis chip karena beralih ke jenis yang mudah didapatkan. Hal itu dilakukan dengan melakukan perubahan pada produk dan perangkat lunak mobil agar bisa bekerja dengan lebih banyak variasi chip daripada kendaraan lain. Musk juga memprediksi kelangkaan chip masih akan terjadi pada tahun depan. Kekurangan pasokan bahan baku juga membuat Tesla akan kembali membatasi produksi. Perang dagang antara China dan Amerika Serikat memasuki babak baru. China menang dalam sengketa dagang melawan Amerika Serikat di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization. Kemenangan itu terjadi pada kasus yang sudah bergulir sejak 2012 soal tarif anti-subsidi Amerika Serikat. Usai dimenangkan WTO,
kini China dapat mengenakan tarif kompensasi sebesar 645 juta dolar Amerika atau sekitar 9,2 triliun rupiah per tahun terhadap Amerika Serikat. Perselisihan ini bermula saat China melayangkan gugatan ke WTO pada 2012 untuk menantang tarif anti-subsidi yang diberlakukan Amerika Serikat antara 2008 dan 2012. Tarif anti-subsidi itu banyak diberlakukan selama masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada 22 produk China mulai dari panel surya hingga kawat baja. Amerika Serikat berpendapat bahwa China mendapat manfaat dari perlakuan yang lebih mudah di WTO sambil mensubsidi barang-barang manufaktur dan membuangnya di pasar dunia. Amerika Serikat yang tidak dapat mengajukan banding atas keputusan tersebut mengatakan sangat kecewa.